Kikir, anang kikir tu lah itu apa? Ada basi boleh sepanjang gua. Ya kan? Orang lain nyogoso sampai licin, naninyo aja nusa. Atau kikir tu. Ya kan? Kalau masuk amunya mengeluar ndak mau. Atau mana itu kikir tu. Bahasa Indonesianya pelit. Ya kan? Tapi ada orang yang paling pelit kata Nabi lagi. Siapa? Orang yang dibaca nama Nabi tapi nyo ndak mau bersalawat. Orang terdengar dinyo membaca nama Nabi Muhammad, pinya non ndak mau bersalawat. Itulah orang yang paling kikir kata Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ambo doakan bapak-bapak dan ibu-ibu nan datang malam kini dapat pahalo sabanya titik hujan. Nasihat ambo kana ambo Pak Jorong, paneh hujan suko ndak suko tu Allah nan datang. Jangan dikatakan anan datang tu ndak bersahabat. Berdosa. Semuanya itu kehendak Allah. Ya kan? Apa saja didatangkan Allah, alhamdulillah. Maha sawit, alhamdulillah. Murah sawit, alhamdulillah. Dilarian orang bini, alhamdulillah jo. Kalau dilarian orang bini awak, kesempatan menukar bini. Ya kan? Jadi apa saja yang datang, kita tidak boleh mengupat kepada Allah. Malah Bapak Ibu yang datang malam kini diberi pahala yang besar oleh Allah. Nah, walaupun Bapak Ibu lah mendanga wirid amboko dalam YouTube, bedanya mendanga di YouTube. Kita yang datang malam ini, semenjak Bapak Ibu tadi berangkat dari rumah sampai di sini, kemudian mendengarkan pengajian, beko pulang lo balik, tiba di rumah, baru berhenti malaikat mendoakan. Coba bayangkan, ibu yang berangkat sebelum maghrib tadi, nanti siap kita ngaji ini pukul 9 atau setengah 10, ya kan? Tiba lo ibu di rumah bara jam tu. Baru berhenti malaikat mendoakan. Ada orang bertanya, lain tak panik malaikat mendoakan berjam-jam. Yang mengatakan panik, latih, ya kan? Itu manusia. Kenapa? Manusia itu punya nafsu. Ya kan? Ada nafsu tidur, ada nafsu makan, ada nafsu bersuami, ada nafsu beristri, ada nafsu beristirahat.
Jadi malaikat tidak punya nafsu, maka dia tidak ada merasa lelah, dia tidak merasa ponek, dan tidak ada keluhan-keluhan. Jadi apa doa malaikat kepada kita yang datang ke musala Babul Khairat malam ini? Di Nagari Salak, Kecamatan Salak, Kabupaten Dharmasraya. Apa doa malaikat kepada kita yang datang malam kini? Pertama, ampunkan dosa jamaah yang datang itu ya Allah. Pertama itu. Aminkanlah, jangan diam saya. Amin. Yang kedua, orang yang duduk di majelis ilmu itu ya Allah, permudahlah untuknya jalan ke surga. Dan nanti setelah dia meninggal ya Allah, mudahkan hisabnya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Kemudian yang ketiga, masukkanlah semuanya ke dalam surga. Kalau Bapak Ibu mendengar ceramah hamba di YouTube, tidak ada malaikat mendoa itu dong. Inilah kelebihannya mendatangi rumah ibadah ini. Yang kedua, nama rumah ibadahnya Babul Khairat. Pintu-pintu kebaikan. Ya kan? Pintu segala kebaikan. Itu artinya. Ya kan? Jadi besok ko kerana musalawak ko Babul Khairat sudah lotiangnya ko lain. Ya kan? Jangan namanya itu tadi padia teh. Ya kan? Ingin tak kita mendapatkan doa malaikat tadi? Ingin. Maka bersama-samalah kita berniat bagaimana rumah ibadah kita ini semakin indah. Nanam hormati Bapak Kepala Jorong, Bapak Wali Nagari, Bapak Camat, Bapak Kamtibmas, kalau ada diundang. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, pemuka masyarakat, imam khatib, bila maulana, alim ulama, cadiak pandai, nan didahulukan selangkah, nan ditinggikan sarantiang. Bundokan doang, wirid majelis taklim, wirid yasin, kapalo julo-julo, dan seluruh ibu-ibu lah yang datang. Ya kan? Mudah-mudahan sehat wal afiat. Ambo caliak di spanduk, kita masih memperingati Maulid. Maulid tu Rabiul Awal. Nang kedua lah bilo Rabiul Akhir. Kini harilah Jumadil Awal. Dan kemudian Nabi Muhammad tu lahir 2 balih Rabiul Awal. Kita peringati tanggal 2 Jumadil Awal. Muhammad nama yang kita peringati. Itu jawabnya dulu. Kalau Muhammad Rasulullah bin Abdullah, ibunya Aisyah, kampungnya di Makkah, tu lahirnya 2 balih Rabiul Awal. Ya kan? Abaa jawabnya di kami Pak Ustaz. Di Minangkabau ko Pak, sampai bulan Rajab tu masih maulid orang. Atau mengko di Pariaman, namo bulan di bulan Arab ko, nyo pindahan se ka namo bahasa negarinya. Muharram sapa maului adik e. Atau di orang Pariaman Pak. Muharram sapa maului adik e. Kemudian asam bareh. Ya kan? Atau sarang bareh. Itu kesemuanya adalah bulan Maulid. Maulid tu pertama tadilah jalan cie. Ibu membaca Al-Quran. Ya kan?
Nan kedua maulid tu berceramah, mauraikan ba'a Nabi Muhammad. Tak mau ulang tahunan beliau dah Pak. Membaca sejarah. Nan ketiga kaum muslimin lahado di hadapan apa-apa atau mahalui. Ya kan? Bukalah kotak tu. Tali kayu panjang 9, orang memapih hati pelang, kanelah anak lumbo-lumbo, ambil air basuhlah tangan, makanlah kue nan taidang, jangan di paseraan saruknya. Itu saja pesan Pak Pengurus. Jadi alhamdulillah, para panitia sebelum nambo sudah mulai mengaji, itulah diagiakan ke ibu-ibu, bapak-bapak kue. Dan dicek dek protokol tadi, ala dapat snack. Yo lah sadonya. Makanlah. Ya kan? Supaya orang nak membuat, orang nak mengaluan peti untuk pembeli kue ko, sadonya kita diberi pahala oleh Allah. Pak Ustaz ambo sudah mengaji biko. Tak bisa mengaji sambil makan. Kalau Pak bisa, Pak mendengar saja. Sudah makan biko baik bersandar langsung lalu. Itu. Karena awak orang Minang ko pandai menyambil. Sambil badiang nasi masak, sambil bakayuh bidua ilir, sambil menuai bilalang dapik, sambil mendengar kaji matola, lalu kaji dapik kantuak lapik. Ya kan? Allah memakan kue itu. Kita mulai sejarah Nabi ko dari beliau kalaya. Tapi yang mau bertanya ke pak-pak ibu-ibu loh. Kita ini kan masing-masing diberi nama oleh orang tua kita. Yang saya tanyakan, bapak ibu nan datang kini ko, diagih nama di orang gae kutikolah lahir atau sebelum lahir? Setelah lahir kan? Baru ada diagih nama. Tapi Nabi Muhammad sudah ada namanya sebelum dia lahir. Ya kan? Kapan itu? Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa. Siapa yang menikahkan? Allah. Karena Siti Hawa tidak ada bapak. Apa? Siapa saksinya? Saksinya malaikat. Apa maharnya? Maharnya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah ada Muhammadar Rasulullah tu ketika tu alun. Itu istimewanya Nabi, Pak. Maka Nabi, nama Nabi itu taruh ditransfer di Allah sampai ke kakek beliau Abdul Muttalib. Ketika Nabi itu lahir, ditanya orang, Pak Abdul Muttalib, siapa nama cucu? Langsung Abdul Muttalib itu tiba selidahnya Muhammad. Jadi dibisikkan oleh Allah terus, dikirim nama Nabi itu sampai ke kakeknya. Dan tidak ada orang bernama Muhammad sebelum beliau lahir. Kalau kini lah banyak Muhammad, Pak. Ada nanti sembahyang. Nama Muhammad Iqbal pindah salat. Ya kan? Nama Muhammad Ismail tapi pejudi. Ya kan? Merusak-rusak nama saya. Ya kan? Itu ibu-ibu bapak-bapak. Ya kan? Jadi yang diberi oleh orang tua nama Muhammad, manfaatkanlah nama itu sesuai dengan akhlak kita yang baik. Kapan Nabi itu lahir? Di dalam sejarah tidak ada tahun Hijriahnya, Pak. Karena tahun Hijriah belum disusun. Nabi itu lahir
tahun gajah. Kemudian tahunnya Masehinya 571 Masehi. Tahun gajah. Nah. Dia tidak ada hijrah, Pak. Hijrah itu disusun di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sama so Nabi alunado, sama so Abu Bakar alunado. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena ada namanya Raja Abraha di Habsyah atau Habsi. Ya kan? Kenapa Ka'bah ini banyak dikunjungi orang? Sehingga kalau kata orang sekarang, pendapatan negara itu banyak. Karena banyak prawisata berkunjung. Lah dibuat lo Ka'bah de Raja Abraha ko di Habsyah untuk panandiangi Ka'bah nanado di Makkah. Ndak mau orang datang ke sini. Karena dia raja terkenal, raja gagah berani, mangkonyo baolah tentaranya ke Makkah untuk meruntuhi Ka'bah. Ka'bah tu Pak bayi siameh. Allah diselamatkan isinya tu dek Abdul Muttalib. Kemudian nyo mendoa dekat Ka'bah. Ya Allah, segala isi Ka'bah lambo pindahan. Ka'bah ko engkau nan punyo ya Allah, rumah engkau, Baitullah. Saya serahkan kepada engkau untuk memeliharanya karena akan diruntuh de Abraha. Alamasuk tentara Abraha ko ba mengendarai gajah. Calik salah gajah baragadangnya tu. Tapi ketika gajah ini tiba di perbatasan, perbatasan itu ada sampai sekarang, Pak. Perbatasan tanah haram. Ya kan? Atibo di perbatasan tanah haram tu gajah kau ndak mau maju lagi. Ya kan? Adialau je de Ibrahim, de tentaranya. Ndak mau gajah kau. Babaliak gajah kau, Pak. Anyo bae duduk. Nyo bae tung kakinya nan di muka duduknya. Akini nyo buat de orang gajah duduk tu jadi lambang kain sarung. Iya kan? Cap gajah duduk. Itu asalnya dulu. Iya kan? Kemudian tentara tu turun, gajah ke disuruh maduk ke jalan ke pulang. Nyolari sedo, Pak. Tentara ko ingin yo maju. Kan? Wa arsala alaihim tayran ababil. Maka diutuslah oleh Allah burung ababil membawa kerikil-kerikil api dari neraka membaik tentara tadi. Sehingga semuanya mati dengan tubuh yang membusuk. Termasuk rajanya Abraha. Di tahun itu Nabi lahir. Maka kalau orang bertanya, apabila Nabi itu lahir, tahun gajah 571 Masehi. Ya kan? Setelah kaum muslimin yang terhormat beliau meninggal, maka di sini sudah ada tanggalnya 12 Rabiul Awal. Kalau lahir 2 Rabiul Awal ko, Pak, alun sependapat ulama lah. Tapi awak kan tak mencari tanggal lahir Nabi tu. Ingin meniru perangai Nabi. Apalna dia awak tanggal lahir Nabi itu, Pak, pindah ditiru perangai Nabi. Tak ada gunanya. Nabi lahir di Makkah, ayahnya Abdullah, mandehnya Siti Aminah, dan menyusukannya Halimah, hijrahnya ke Madinah. Kita apal itu siang malam, piawak ndak salat. Lain sepayung awak je Nabi nanti, tak. Ndak tahu nak awak tahu lahir Nabi itu ndak ada. Yang perlu kita ketahui bagaimana Nabi itu
seorang yang berhasil, seorang yang dikasihi Allah. Bagaimana kita agar dikasihi Allah pula? Bapak Ibu, kalau kita mai ikut Nabi, Pak, pasti masuk surga. Contohnya, Nabi itu Bapak Ibu, ketika bau umur 11 tahun, dibawa dek pamannya Baraja Menggalih. Tibalah di negeri Sam. Di negeri Sam itu ada seorang pendeta namanya Buhaira. Ya kan? Nampaklah dinyo sakalompok orang pai Menggalih ko dilindung Yawan. Orangnya berlimo. Indak kena paneh, Pak. Dilindungi Yawan, tak perlu pakai payung. Apa kata pendeta Buhaira? Ya Allah, ada tanda-tanda kenabian di rombongan orang ini. Orangnya 5, ya Allah. Tolong tunjukkan kepada saya siapa yang calon Nabi. Tunjukkan di Allah, Pak. Baca Allah menunjukkan orang nambarampe ko menyuruh Nabi tinggal seorang. Muhammad, sikoyo unyen galih awak. Apa kapai mencari air? Air minum, Pak. Kalau kini lah do, minumlah. Tak mencari ya lah. Lanyo lagi ada si pangka. Ya kan? Jadi orang nambarampe ko pai, Nabi tinggal. Indak nyoi yang ande awan lah do, Pak. Nan dilanduang Yawan, Nabi seorang selai, karenanya tak pai. Nampaklah di pendeta Buhaira dari jauh. Ya Allah, rupanya anak muda ini calon Nabi. Kona nampak ko kapuyuk tabalik zeganya. Ya kan? Coba Bapak bayangkan itu. Bajalan saya awak sama je Nabi. Dapat awak kalindungan awan nama lindungi Nabi. Apalagi kalau kita menjalankan syariat Nabi. Pak, kalau sawit babuah, tajwa, harus tak dikeluar infaknya? Misalnya tak sampai zakat no. Haulnya tak sampai, bilangnya tak sampai. Ada cara lain kata Nabi, infak atau sedekah. Nah, kalau tak kita keluar itu Pak diambil sedewa hasil sawit tu anda kelemu tu. Bacaronya ndaknya lagi apa buah dia Allah. Daunnya rimbun, rancak, subur, tapi buahnya ndak ada. Iya kan? Jadi kaum muslimin para jemaah mengikuti Nabi bukan menghafal tanggal lahirnya. Nabi itu bapak-bapak para jemaah. Kalau perkara infak, ya mungkin tak taluk dia meniru beliau dah, Pak. Jalan Nabi Abu Bakar sendak tertiru dah. Sahabat Nabi Abu Bakar tu, Pak, nyo kayo tu. 2/3 kekayaannya tu untuk agama. 1/3 untuk inyonya. Kalau Abu Bakar nang kini 2,5% semalainya ngeluan. Ya kan? Tu Abu Bakar belum Nabi. Ya kan? Jadi kita jangan mengatakan pengikut Muhammad tapi perangai awak jauh panggang dari api. Ya kan? Makanya mengikuti Nabi itu baca perangainya, akhlaknya, sifat-sifatnya kita tiru. Ya kan? Kalau Nabi, ibu-ibu yang terhormat, para jemaah, kutiko kamaningga, ambo rasa Pak, kalau awak di Nagaria namanya tadi kan? Kota Salak. Pasti meninggal, ada meninggal kabun sawit. Awak meninggal tu, kabun sawit tinggal.
Nabi meninggal, ada meninggal kabun korma, enggak Pak? Beliau 2 jam leka meninggal. Ada juga uang engkau ayah, kata Fatimah. Pagi tadi ada 3 dinar. Tapi sudah subuh, lah hamba infaan sadonya. Apa yang tinggal ayah? Atau nanado di kamar bau dua tu ah. Ada timbo dari plastik mah. Berapa belinya tu? Berapa buah 10.000 tu? 3 buah lah dapat 10.000 piti awak lah dapat timbo tu 3. Iya kan? Hanya itu yang ditinggalkan Nabi ketika beliau meninggal. Coba bayangkan itu Pak. Jadi Nabi itu nanti Pak, ndak ada nang dihisap di akhirat no. Apa nang pakai kebun baik hektar, indah apa sedekah, ndak apa infaan, apa biaya masalah kau ndak beloteng. Oto je nak dapat tukar. Ya kan? Dapat piti tukar oto, masalah mereka juga. Ya kan? Nah. Ini para jemaah kaum muslimin menyalahi Nabi Pak. Ya kan? Nah. Malah bapak-bapak kalau banyak rumah awak rancak dari rumah ibadah itu berang Allah kawak. Ambo calik sambil lalu tadi Pak. Banyak rumah orang rancak dari musala. Ya kan? Sambil lalu sebetulnya dia tahu. Yang akan datang tak lagi. Karena apa? Sebenarnya menyiapkan musala kau tak susah. Karena awak bersama-sama. Kalau orang buat rumah rancak tu lihat dia minta bantu kau awak Pak. Indak. Agil ada nimfak yo. Di sudah rumah dia kuat. Keramiknya lu nado le. Wa tolong belian semen je. Dah itu. Indak. Jadi menyiapkan musala kau tak sulit ke. Karena awak bersama. Cuma ketika musala kaum muslimin alun sudah, ya kan? Itu banyak awak nan malih. Itu ndak siko saja Pak, di Padang, di Mas saja. Musaji kami dulu Pak, ya kan? Babuai batingke, ndak tahu urus dengan kata itu lah hitam tonggaknya tu. Iko rumah tapanggang ke musaji kecil orang. Ya kan? Rupa itu untuk pendorong awak. Akhirnya bapak-bapak kaum muslimin dek basamo siap jum saji itu. Sudah. Ya kan? Kita akan meniru Nabi seperti itu tidak bisa Pak. Tidak bisa Pak. Awak manusia biasa. Tapi janganlah sampai kikir mengeluarkan harta untuk agama. Karena apa? Allah tu tidak kikir kawak. Ambo calik tadi kabun sawit banyak sadang berbuah. Barau tu nan memuik sawit tadi sebut jalan. Lebih agak 10 buah Pak. Nan soto tu beraton tu Pak. Beraton tu. Ada ndak nan 10 ton? Bara pitih tu. Ya kan? Ini. Sedangkan dunia ini akan kita tinggalkan. Innad dunya darun balak. Iya kan? Dunia itu tempat sementara. Wal akhiratu darun qarar. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Iya kan? Dunia bukan tempat tinggal. Itu lupa Pak. Ada orang lah rancak rumahnya Pak. Nyoruntuh hai balik. Tinggal mode je. Ya kan? Lalai lo mode pintu kini je. Nyoruntuh lo balik. Ya kan? Alun tahun ni rumah baru tu lah awak mati. Balangkang sambalang kue, awak lah jangkang orang tinggal nampue. Ya kan? Jadi kata Rasulullah, lau kana bani Adam wadiyani min zahabin. Sekiranya anak Adam ini dikasih lembah.
yang lembah itu dua, semuanya tercipta dari emas. Labtagha salisan, dia akan cari yang ketiga. Dikasih 3 lembah emas, dia akan cari yang keempat. Dikasih 4, dia akan cari yang kelima. Iya kan? Habis waktu untuk mengumpulkan itu, lupa beribadah. Salat lalai. Iya kan? Puasa enggak ada. Kan? Harta terkumpul. Enggak usah mati, Pak. Orang nala banyak arato tu, Pak. Kiro-kiro sudah tunyo sakit. Kecek dokter, nyo sakit gulo. Enggak boleh makan gulo. Dipareso sekali lagi. Kiro sakit liver. Liver atau sakit apa namanya hepatitis harus makan gula, ya kan? Dan harus makan talue. Kira ada penyakit jelek kolesterol tinggi, tidak boleh makan talue. Ada lo sakit jelek darah tinggi, tidak boleh makan garam. Sambal kau tidak bergaram lama, tidak. Dipareso jelek. Lah komplikasi. Sakit gula, hepatitis, kolesterol, asam urat, asam lambung. Kalau asam padeh lama. Tapi kalau asam lambung dan asam urat, tengkak kaki, asam lambung, sasa angok. Orang yang banyak pitih tadi, Pak, sampai bau bek ke Jerman, ke Malaka. Mengumpuan pitih, lalai beribadat. Badanlah sakit, biarlah habis pitih sadonyo, asal badan sehat. Begini cara berpikir manusia dan paling banyak, Pak. Awak tidak menuduh sadonyo, tapi sebagian besar begitu. Habis waktu untuk beribadat karena mengumpulkan harta, tapi kalau badanlah sakit, biarlah habis harato balik, asal awak lahir sehat. Coba yang ibu ya Pak piti banyak, rumah rancak, pion dah boleh makan daging, makan taluel. Nam boleh kentang babu saya. Kalau di Padang atu lata kentang itu macam. Lata kentang. Karena kentang sebenarnya. Jadi sifat Nabi yang pertama yang akan kita tiru agar kita sama masuk surga dengan beliau, pemurah. Ya kan? Di kalau kamari lombo sekali nanti lai jamu deko jom salah kau. Sebab setiap kita mengaji kau Pak, ada perubahan nandanya. Kena baik. Kalau indak berubah, aku nonyo madong kaji. Pertama waktu tasita, ustad nan kamari ko dibiayai, ya kan? Kalau ndak bisa menyepui joto dicaterkan oto sampai gini gua. Awara biayanya, waktu habis, ya kan? Kalau sekadar mencari ustad dikecil lucu, ya kan? Ustaz tu sebenarnya tidak ada melucu doh Pak. Cuma khawatiran orang galak. Kan mengaji mah tidak melucu doh. Celah Pak simak je tadi ada melucu doh. Tidak menyampaikan kaji. Ya kan? Kaum muslimin orang awak mengatakan kikir. Ya kan? Orang Minang mengatakan kikir. Orang Indonesia mengatakan kikir. Orang Minang kikir. Anang kikir itu lain tahu Pak. Ada basi boleh sepanjang gua. Ya kan? Orang lain nyogoso sampai licin dan inyo aja nusak. Atau kikir itu. Ya kan? Kalau masuk amunya mengeluarkan dah. Namu. Atau mana itu kikir itu.
Bahasa Indonesianya pelit. Iya kan? Tapi ada orang yang paling pelit kata Nabi lagi. Siapa? Orang yang dibaca nama Nabi tapi nyo ndak mau bersalawat. Orang terdengar dinyo membaca nama Nabi Muhammad, pinyo ndak mau bersalawat. Itulah orang yang paling kikir kata Nabi. Ya kan? Baru sudah itu kikir dengan uang. Ya kan? Ada lagi para jemaah. Kalau yo Nabi itu kaditiru sadonya Ustaz. Nabi itu kata buya-buya, kata kiai, kata tuan-tuan guru, bininya 9. Kami cie baru. Kalau yo kamu niru Nabi, itu ditambah 8 lagi. Ya kan? Ada orang apa-apa muda itu. Kita harus mengaji lagi. Nabi babini 9 tu ba'a. Ya kan? Bagaimana sejarahnya Nabi itu sampai beristri 9? Bukan sembarangan. Beliau beristri 1 lagi, Pak, setelah istrinya meninggal. Bacalah sejarah itu. Meninggal Ibu Khadijah, baru nikah Nabi jo Ibu Aisyah. Kalau Muhammad nang kini sehat jo bininya baru jo bini jelek. Di Sungai Rumbai babini. Di Sungai Dare babini. Iya kan? Di Tiumang babini. Jadi setelah meninggal Ibu Khadijah baru beliau menikah. Hanya Ibu Aisyah itu istri beliau yang perawan. Lah dua itu tuh. Anan 7 Malaysia Ustaz. Itu janda-janda yang suaminya pergi perang bersama Nabi, meninggal syahid fi sabilillah, anaknya ada 3 barampe, disuruh oleh Allah menikahi jandonya tu untuk memelihara anak yatim. Jadi apa kok kamu nambah salapan lay cari jando-jando nang kematian laki anaknya ketek-ketek 5. Ndak ada Pak. Bapak lo Pak memelihara anak yatim. Iya kan? Ini. Orang mudah saya menjawab Pak. Baman kau babini yang celai, ambo meniru Nabi. Tapi ndak dia pelajari dengan tuntas. Kalau kita bisa begitu, beristri sampai 9, tapi yang kita nikahi, janda-janda yang suaminya meninggal, kita memelihara anak yatim, ada yang 5, ada yang 6, itu mulia Pak. Ndak diberangi anak yatim itu. Ada orang bapak tiri Pak, marah saya anak tiri itu ya tangani. Iya kan? Ndak dia pelihara, tapi dipukul. Malah ada kemarin di media sosial nyampe-hampean Pak. Sekarang sudah ditangkap bapak tirinya. Iya kan? Kepada anak kecil dipukulnya seperti memukul orang dewasa. Iya kan? Itu yo jadi mande, ada mande tiri, ada apa tiri. Tapi Nabi beristri memelihara anak yatim. Biayanya dari mana Pak Ustaz? Di zaman Nabi itu ada namanya Baitul Mal. Zakat-zakat orang Islam ini dikumpulkan. Itulah yang diambil untuk membiayai anak yatim tadi. Iya kan? Ada awak kini Pak lata kumpul zakat orang untuk anak yatim tu hanya habis hendak pengurus. Coba bayangkan Pak. Infak orang untuk anak yatim ada nan mau urusnya. Apa urus? Kau memakai untuknya. Nan anak yatim terlantar. Menyantuni anak yatim tu ndak hari raya sudah Pak.
Kalau dapet kini Pak, harus ada santunan anak yatim tu tiap minggu. Sudah tu tiap bulan. Sudah tu tiap tahun. Tiap bulan pembayar wang sekolahnya. Tiap minggu pembali barihnya. Sekali setahun untuk beli sepatu, untuk beli baju. Kalau sekali setahun hari raya, saya tidak makan anak yatim tu, tidak sekolahnya. Ya kan? Ya harus sama dengan anak kita. Anak yatim itu anak kaum muslimin yang ada di sekitar itu. Nagari Salak, Cie Nagari, atau di Pakete, Cie Jorong. Seluruh anak yatim yang ada di Jorong tadi, Padang tadi, Rumah Padang. Seluruh anak yatim di Jorong Rumah Padang itu tanggung jawab kaum muslimin di Rumah Padang. Kalau sampai menangisnya ndak makan, menangisnya ndak babaju, menangisnya ndak ada baju hari raya, maka orang Islam sekitar itu berdosa. Jadi nama bini cie, ya kan? Ingin babini 9, cari jando-jando nan banyak anak yatim. Lai terangan Pak tu. Ikon nang gadis je dicari. Ya kan? Ya. Itu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, kalau awak serupa itu, nanti maniti siratal mustaqim, bakaja-kaja jo Nabi. Tapi Nabi tidak bisa didahului Pak. Tapi jarak orang tu jo Nabi seketiknya Pak. Nyatanya dek Nabi, kenapa engkau bisa di belakang saya? Bang engkau bisa hampir sama jo ambo. Nan dahulu masuk surga ko ambo, kata Nabi. Ambo mamaliaro anak yatim ya Rasulullah. Benar kata Nabi, benar. Patutlah. Karena orang nan sayang jo anak yatim, sama jo sayang kambo. Kenapa? Saya dulu juga anak yatim. Akan sama dengan saya di surga seperti telunjuk dan jari tengah. Bergembiralah Pak nan memelihara anak yatim walaupun tak di rumah awak, tapi di panti asuhan. 5 orang anak yatim ada di panti asuhan, awak menanggung biayanya tiap bulan. Bakaja-kaja nanti meniti sirat hampir sama je Nabi. Dalam sarugo bagandiang duduk je Nabi serupa tunjuk je jari tengah. Ya kan? Jadi barabuiklah kita menyantuni anak yatim. Jadi yang intinya beragama ini bapak-bapak menjalankan sunnah Nabi. Ya kan? Kalau kita ulang tahun kan Nabi itu tidak ada manfaatnya Pak. Sebab itu nyolah dijamin masuk surga. Galanya tidak ada Datuk Meraja Nabi itu. Habibullah. Apa itu Habibullah? Kekasih Allah. Iko gala tuanku kerajaan ke? Macam-macam gala orang apa? Iya kan? Dia Allah tidak perlu gala awak tu. Datuk Meraja betul ke ameh tuanku kerajaan malin Raja Intan, tak ada guna dia Allah. Nan sayang Allah tu siapa? Orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling pemurah. Ya kan? Sudah tu alai. Nak kita tiru dek Nabi. Beliau tidak pendendam. Kalau ibu-ibu pernah disakiti orang, lupakan saja. Jangan berniat membalas. Dimudik Bu. Kalau ada orang disakiti orang, dek sakit hatinya, ndak kasasik pantau ke ladang nanti. Babai utang. Ndak lalu dandang dilawik, didarik dan tanjaannya.
Ndak bisa yo nan kasa jual lui jeng kerajaan jo. Itu namanya pendendam. Pendendam itu menyakiti diri kita. Bukan sekedar menyakiti diri orang. Karena apa? Kita yang pendendam, kalau batamu awak jo orang tu, hati awak ndak lama kayaknya. Atau jadi penyakit. Nang kane di dalam hati. Hati itu bahasa Latinnya liver. Kalau acok awak mendendam, hati sakit, liver sakit, nyo mengarih. Kalau mengeras hati itu, muka kita akan pucat. Akhirnya liver itu pecah, kita akan mati. Jadi kalau ada orang menyakiti awak, maafkan saya. Baca rohnya Pak Ustaz. Kalau ada orang menyakiti awak, undang pulang makan. Buat gulai bawang. Ya kan? Tanak nasi bare solok nan sokan nanak daro tu. Tu goreng balui. Buat randang hati. Diundangnya pulang orang yang menyakiti awak. Ada orang yang melakukan itu. Ada. Ibu Zulaikha di zaman Nabi Yusuf. Orang yang menggunjing dia, orang yang membuli dia, orang yang menyakiti dia, diundang pulang dia makan. Ada petunjuk Al-Quran untuk itu? Ada. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Balaslah kejahatan orang dengan kebaikan. Nah, mudah-mudahan kaum muslimin yang terhormat, pertemuan kita malam ini diberkahi oleh Allah. Kalau ada nan salah bapak-bapak, ibu-ibu dari penyampaian saya mohon maaf kepada seluruh jamaah. Lagi maaf bapak ibu. Jamaah tidak ada nan salah. Jamaah semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.